Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang ulun muliakan, wabil khusus guru kita, pengasuh majelis taklim Raudatul Muhibbin, guru kita yang mulia Muhammad Zaini Fadilah, beserta Bapak Bupati Kabupaten Belitung Utara, beserta Ketua Majelis Ulama sekaligus pengasuh pondok pesantren, beserta tuan-tuan guru lainnya yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu, minta maaf, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahabat Abdullah Al-Antaqi rahimahullah, beliau berkata, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 macam perkara yang dapat dijadikan obat hati agar hati kita ini tidak menerus dihinggapi dengan penyakit hati. Penyakit hati yang membahayakan itu yang Nabi ada 3. Inna ummahatil khataya salasun. Sesungguhnya sumber-sumber kesalahan itu ada 3. Induknya salah itu 3 macam. Apabila 3 ini bersarang di hati kita kada diobati, maka kita selalu tersalah. Yang pertama, puja sidi al-kibru, karena penyakit sombong. Iblis itu sebelum dilaknat kurang apa? Orangnya hebat, beribadah kepada Allah ratusan ribu tahun, pernah jadi guru malaikat. Coba muridnya si malaikat. Kita ini sehebat apapun kada ada bisi murid malaikat, paling bisi murid buta. Kadang masuk, kadang kada, kadang datang, kadang kada. Banyak mengkilat pada datangnya. Ini muridnya malaikat, tapi karena merasa hebat maka dilaknat. Yang asalnya berdiam di surga keluar dari surga karena sombong. Apalagi kita yang belum masuk ke surga, sombong bisa cok. Maka kita jangan pernah merasa sombong. Iblis itu asalnya sebelum dilaknat namanya Razazil. Suatu saat malaikat Israel ini melihat ada amal hamba yang bercahaya sampai ke aras, tak
tapi pada akhirnya bakal dilaknat malaikat Israel. Takutan kalau hubungan malaikat yang bakal dilaknat. Maka datang ke tempat gurunya, minta didoakan agar para malaikat jangan sampai kena laknat. Maka Azazil berdoa untuk malaikat, tapi inya kada berdoa untuk dirinya karena inya merasa aman. Maka sehebat apapun kita tidak bisa merasa aman dari azab Allah. Tapi sejahat apapun kita kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Sehebat apapun jangan merasa aman. Sejelek apapun kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun itu pada pernah putus asa mengharap hasil kabunnya. Ditanamnya kelapa, habis matian dimakan babi. Tahun budi tanam di pulang, habis matian karena banjir. Tahun budi tanam di pulang, habis matian karena kemarau. Tahun budi tanam di pulang, akhirnya yang menanam mati. Orang berkabun mereka mati dan putus asa. Makanya kau dengan raja itu seimbang. Ada rasa takutan, ada rasa mengharap. Sadap-sadap gair. Hidup ini sadap-sadap gair. Gair kita. Nang hebat takutan. Kalau nanti dilaknat. Nang kada hebat masih takutan. Tapi jangan putus asa mengharap rahmat. Biasanya orang sombong itu inya ada ingat dengan anugerah Allah. Kalau inya ingat dengan anugerah Allah, sehebat apapun kita ada sombong, semua minallah ilallah. Jadi kita dapat anugerah Allah yang kita miliki semata-mata karena Allah. Kadang merasa diri supaya jangan sombong kita. Orang mulia merasa sombong karena kada ingat dengan anugerah, kada ingat dengan asal kejadian. Kalau kita ni kada dianugerahi Allah ilmu, kalau kada dianugerahi amal, jadi diri kita hilang. Tapi kenapa kita mulia? Karena ada anugerah Allah di situ. No kami sana banyak lemari oleh yang banyak profilnya tuh, itu jadinya lemari itu aja kok. Makanya bilang ajoin siapa orang takut lagi. Tapi kenapa orang tertarik? Karena ada profilnya. Maka lemari jangan bangga, jangan sombong. Ditinggal masalah bungkas. Tapi kenapa orang suka? Karena pandangannya bagus. Karena ada profilnya, karena ada catnya, ada ukurannya, maka orang suka. Namun jati diri lemari itu sebenarnya kayu jatuh. Kita nih kalau ada anugerah Allah tidak bisa. Kita nih datang dari tempat yang hina, keluar dari rahim ibu ke puncak kawan berdoa. Ada sama Bang Nabi. Nabi tidak ada kotoran yang melekat karena tidak ada manisnya pada Nabi. Kita kebuncala dimandi hijau, dimandi belah pakai pisau dia. Ada dimandi lagi. Dulu kan dimandi itu karena kita kotor. Apa yang masuk ke dalam perut kita bersih, arum, manis, ada keluarnya. Walaupun bungas. Maka jangan sombong, jadi kamu nak membakar pot masih mau apa ya? Kalau bakar pot pot boleh lah. Ini kantor pot sampai buruk, sombong apa? Kita ini minta maaf lah. Kebanyakan minum gurih malam liur kita tuh mahal liur walet. Liur walet tuh 17 juta sekilo. Liur kita sekipol pada kita sombongkan, amun kada ada anugerah Allah. Ingat itu anugerah Allah. Maka kita ni kada boleh sombong. Jadi orang sugi kita kada boleh sombong. Jadi penjaga kada boleh sombong.
karena hebatnya kita tidak terlepas kerjasama orang lain. Orang suki mana bisa hebat namun kada kerjasama orang yang kada suki. Kita suki berataan hendak pula rumah kamu nanti tukang masuk di berataan ada pakai kan bocor asal rumah siapa nama mentukang menete tampal tukang naik kawat turun kedua ini rumah di rumah mana ini pada suki bakal kembali rumah kawan tikos dan maka jadi orang suki ada boleh sombong, tapi jadi orang susah jangan dengki. Ini yang suki sombong dan susah dengki, padahal kan bisa tuyul. Kebetulan cucu itu bergundul juga. Coba gental banget nongkrong padahal orang ada karuan. Jadi pejabat pun kada boleh sombong juga. Kenapa? Maka dapat duduk di kursi dewan karena ada orang yang memilih, ada orang yang mendudukkan kita. Contohnya ulun nih, ada orang milih ulun jadi anggota dewan. Kada suah ulun duduk di kursi dewan, ulun duduk di rumah kursi sorak, kursi plastik pula. Tapi kada masalah, walaupun kursi plastik puas ulun. Dan ada berani mengisi kursi ulun. Jadi siang juga ulun ambil lagi. Kenapa kursi ulun, rumah ulun, nak duduk ulun, suka ulun, masalah buat ulun. Coba kursi dewan 5 tahun akan datang bertarung lagi. Maka itu kita tak boleh sombong. Jadi penceramah kita tidak boleh sombong. Kenapa sebiar kita ceramah? Karena ada yang mendengari. Menurun suruh ceramah di sini sorangan. Satu malam jangan ada palu. Nanti kau habis dibawakan kawan salih. Jadi kawan pada hanau bulan pada ranyau gila. Berarti hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Maka ada boleh kita merasa hebat sorangan. So jangan nangka maka misalnya mulai nangka. Jangan nangka itu karena penyaman rasanya karena ada kerja sama bumbu. Amun bumbu kada ada mulai nangka, jangan nangka jadi penyaman. Maka nangka di mana-mana disandung orang, dipuji orang, dikagumi orang, nyamannya jangan nangka kada boleh bangga. Kenapa? Karena nangka nyaman, karena ada kerja sama bumbu. Kalau nangka merasa hebat sorangan, tersinggung bumbu berbahaya. Jangankan bumbu tersinggung, garam saja tersinggung berbahaya. Punya garam baik nangka, namun pian merasa hebat sorangan, kami garam sungguh tersinggung. Maka mulai detik ini, mulai saat ini kami garam menyatakan keluar dari persatuan mulai nangka. Ya, makanya pada rupiah ya. Orang sombong inya suka menyalahkan orang. Jadi dikatakan saja, bila orang tempat tujuh menyalahkan orang ada sombong. Nah disalahkan belum tentu salah. Ada kisah, ada bukunya. Orang bukunya. Jadi orang ini adalah orang Tuhan itu buta. Mungkin kada paham buta, picak. Kada paham picak berburik malam itu bisa topik berjalan malam pakai ubur, pakai culok liwat di tengah anak muda yang sedang tunggal malam. Ujian anak muda, nih untuk apa pian berculok malam-malam? Pian kada bakal melihat juga. Sekarangnya siang pian kada melihat. Hati nampak membawa culok malam-malam. Jangan sekok buang ke paruhnya. Apa jawab ini? Ujian ini ulun tahu. Kalau culok ini, kubur ini, lampu ini kada menerangi ulun. Tapi paling tidak pemberitahuan kepada orang lain
Nak pakai kendaraan jangan ditunggu ulun karena ulun begok. Mau ditunggu ini bukan kau. Melihat peninggian di jalan ternyata colok itu ada manfaatnya, lampu itu ada manfaatnya. Sementara kita menyalahkan ternyata ada manfaatnya. Orang sombong kalau disalahkan kadang Allah hilang lagi, hanya mencari salah orang. Jadi bila orang menaruh salah kita, lalu kita menjawab, lalu menceritakan salah orang, berarti ada sombong. Orang menaruh, iya nih ada panau di hulu, panau beberapa takut, nyata melihat belakangnya, minta maaf saja dia ke panau di hulu, biar ke panau, tetangga sebelah rumahku, aku lagi. Artinya apa? Jelek ulun masih ada yang lebih jelek daripada ulun. Itu orang sombong. Orang sombong nih, dingsian. Dia tahu kalau menakut, dingsi. Pada akhirnya ada kisah kawan ulun. Cucu Tuan Guru Sahabat Sehat Muhammad Siti selalu dengan ulun. Belum minat di rumah Siti, izin pisah. Apa isi? Ada di zaman dulu katanya cerita jujur kadang tahu orang belanja jual titik apa jengannya bibit kan titik di amun lain banyak belum tak masuk ke kandang titik mau banyak waktu pada melihatnya makan titik jangan melihat kuliah makan kiringan ke mana bagaimana nanti shopping hijau. Jadi orang banyak itik kan ujak orang kita Jawa iki lanang apa wedok. Nah banyak kan kedengar lanang wedok. Maksud orang Jawa ini cek laki titik ini kan. Orang banyak ya dapat pulang itik kan. Bagi orang kita Jawa itu lanang apa wedok. Bagi orang banyak bisa kami berenang cuma kayak lejuk. Apa salahnya bertakut? Ini kena tahu, tapi kan bertakut itu orang sombong. Ada lagi kisah kawan ulun. Dia kita yang baca kita. Kisah kawan ulun, orang kampung tulang ke kota. Sampai di kota disuruhi orang Benok nang kain betul. Dulu berbaca limon seperilan. Kan kalau dibukakan menyambung, begitu dibuka cusnya main jadi mantapnya minuman orang kota sudah sambung begitu dibuka langsung nyambung sekali dibuka dijawab mendidih disikong bagaimana buah jadi kata si silahkan minum katanya kami kayak aja minum madam dingin oh ini tamu ini kan baju panas ya jadi baju dingin ada sambuli kami kami Tuhan jelas membuat gimana bunyinya lalu diminum oleh tamu oleh tuan rumah karena sumbung pantang kalah jadi kok kita minum ya melatuk berhilang lalu diminum nyaman hendak nambah sumpah dulu ini jauh makanya kita sebelah sana ya kawannya tadi seperti kita mumpung masih belum boleh ke kampung kita tulang ke toko kita cari rumah kita tukar rumah kawannya apa miripnya ya kawan itu mirip kan kalau yang penting botol kaca warna hitam orangnya pergilah ke toko nah ada dulu begitu masuk dia punya toko ada apa pak tidak lajar tengok dulu tengok kita dulu nah itu tuh akan ditukar di sini begitu ditukar kita berkata oh jangan punya toko jangan ditukar di sini kita terbalik ada siapa yang nak minum HP di sini oh jangan punya toko ini saya dapat ikan panggang oh jangan berdua kalau tadi kekeran kopi lagi mulut aja minum tadi orang buka ikan kopi panggang ada bertanya buka akarnya sekali dituntun tangan mas ini masjidnya ditanggung dulu bukan dulu mata tapi malu kan
jadi menginap habis tertular boleh ke rumah seminggu beda kejadian sombong. Maka kita ada usah sombong, kita merendah hanya kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Satu. Yang kedua, penyakit yang berbahaya yang harus kita obati adalah penyakit hasad, dengki. Melihat tetangga bertukar titik gaya seminggu, melihat orang bertukar kulkas tak nafas, melihat orang menukar mobil mati kita ketahuan. Orang dengki itu kada sadar bahwasanya rezeki kada pernah terbohong. Ini peresmian rezeki ulun. Masa pengajian 4 tahun hanya diresmikan? Itu kan takdir untuk ulun. Berarti ulun dapat takdir untuk meresmikan lagi di sini. Biar di surga jadi saksi. Ini rezeki yang payah dicari. Karena rezeki ulun. Cobalah secara akal. Masa pengajian 4 tahun berulang lagi? Berarti kan takdir berpihak ke ulun. Inilah takdir kada kawan hindar-hindar. Ini pun undangan ke sini ulun, mula-mula ulun. Enggak ulun kada tahu siapa yang mau undang. Kalau ulun datang ke sini tak tunjukkan hutang kada luar. Orang segagah ulun. Apa kata dunia? Orang yang bilang ulun ini abdul. Kenyataannya begitu. Sampai ulun ini kan sadar kalau ulun gagah kan sadar. Pandai santai itu memang ulun utarakan kasih afgan itu nama orangnya. Diputarkannya afgan bernyanyi pakai kacamata agak berlubang pipinya, judul lagunya Kehilangan Cinta. Ulun perhatikan dasar hukum mirip. Rezeki kada pernah terbohong. Kayak apa ini? Ulun mengisi pengajian Imam Maghrib. Imbah Isa adalah yang berhutang. Jadi ulun anak langsung mulai Isa. Oh tiap panatia ada dulu naik ke rumah Allah. Disiapkan makanan, pokoknya makan sate. Ulun kan hendak. Karena kalau ulun naik, kainan ada sawah pengajian. Akhirnya anda boleh. Jadi kata panitia bagaimana urusan ini sudah disiapkan, kada nyaman dengan kawan. Ulun jadi kan nyaman di pengajian juga. Karena kan simpan dengan. Lalu bagaimana sudah bagian ulun dinikmati aja. Hati ini dua keluarga, bukanya pakai hudan, ambil kendaraan, pergi sebentar, ada lawas datang lagi. Ulun masuk ke mobil menyuruh pakai tali asli dan hirang enggak. Isinya ulun dia pakai isinya ulun. Anak itu kak supan, ulun sopir di samping. Ulun dia pakai ulun membesatang dan gelas. Berdidihan, rupanya sapi rupanya. Berapa bungkus? 4 bungkus. Padahal ulun sudah keluar, tapi karena rezeki ulun tetap sampai, malah banyak. Jangan ulun singgah tadi sebungkus sudah. Karena ulun tolak 4 bungkus. Makanya mulai rezeki itu ditolak-tolak saja. Bila ada pembagian si bungkus, makanya kami selalu berujungnya. Nangaran rezeki kada kawan atau maka kita kada boleh dengki orang. Jodoh kada pernah tertukar, jabatan kada tertukar. Pandang sesuatu yang terjadi dipandang di balik itu ada Allah, maka hendak maka dengki ada. Yang ketiga, penyakit yang berbahaya wal hirsu ay ala dunia, terlalu tamak, berambisi banget tentang dunia sampai-sampai mengkebelakangkan urusan akhirat. Padahal dunia ini maniru. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kata Nabi kesenangan dunia ini kecuali kehidupan dunia, kecuali kesenangan yang menipu daya. Apa tidak? Kita nih waktu lapar nyaman makan, begitu hanya ada nyaman lagi, mana nikmat tadi? Tertipu kita, lagi anu gagah kita. Ulun nih lagi anu kayak Samsul Bahari, tapi itu kayak itu merinding.
belakang mungkin semalam mereka itu beginian lagi anu pakai ayu ting-ting bukan tapi keduanya kayak hampir akan menipu asalnya bahagia tahu-tahu kembali imbah menikah mesranya minta ampun raja berpisah kemana nang lagi ke situ nang ini kayak Juli dan Julita saking bahagianya sampai terpelisit bercakap dunia seakan-akan milik kita berdua. Itu kan cakap yang salah. Kalau dunia milik dia berdua, kita hendak dihendak di mana? Saking bahagia. Nang laki manggil bini adik, yang bini manggil laki kakak bahagia. Penghujungnya yayang panggilannya. Berjalan ke rumah mertua terpelisit betis bini lapas menjaga. Hati-hati saya. Dia bernikah juga tarai anak 3 cucu anak. Tak nang bini kemana-mana ada orangnya hadir kemarin makalah ya Allah. Minta ampun bahagia. Kalau sudah Tuhan masih tidak berani mengatakan baik jannah. Namun kemarin tiba pengantin baru kamar harum semerbak, nang laki bau parfum Casablanca, yang bini bau parfum Sadat Malam. Bahagia tarai sudah Tuhan. Nang laki baunya kakak, yang bini bau kancor. Nang bini saya awak, nang laki bini kepala. Saya harapan lagi nang bini punya kepala. Kemarin makasih kirim-kirim sangat Tuhan ya Allah bagi kau senang sikit orang di belakang kan menipu dulu minta ampun. Makanya jangan terlalu mencintai dunia membelakangkan akhirat. Bolehlah kita ambil dunia tapi akhirat jangan dilupakan. Dunia ini buat sengsara. Apa tidak sengsara? Hari-hari makan daging kecil, hari-hari makan undang galah kolesterol, hari-hari makan tokok belinju asam urat, hari-hari makan iwak laut otomatik, hari-hari makan bakso pakai cabai rawit, pakai bulu rawit lambungan, hari-hari makan di rumah orang sakit. Dia percaya saya makan di bawah dunia buat sengsara, dunia membosankan. Hari-hari makan undang galah bosan, hari-hari lauk ayam kampung bosan, hari-hari mau makan daging bosan, apalagi hari-hari makan iwak asin makin bisa lagi. Untuk apa kita mencintai dunia melebihi akhirat? Maka penyakit nafsinya harus diobati. Di mana obatnya? Ada di Majelis Taklim Raudatul Muhibbin antara lain. Kenapa? Sebab karena katanya obat hati itu mujalasatus sholihin, mau duduk berkumpul dengan orang-orang soleh. Aihuduhu majalisil waqti, artinya mau hadir di majelis-majelis yang mendatangkan nasihat, majelis ilmu wa zikri. Apalagi di sini sebulan sekali dibacakan menakib ibu Sayyidah Khadijah, kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan dalam menakibnya, siapa yang mencintai Sayyidah Khadijah, maka Nabi langsung yang akan mencintai kita. Apa tidak obat hati? Obat hati yang kedua majelis orang soleh, majelisul ilmi wal zikri. Yang kedua wa ikhbarus sholihin, wa ikhbaris sholihin, majelis dicerita-ceritakan tentang orang-orang soleh. Apalagi tadi dibaca tentang cerita Rasulullah, dibaca pula tentang manaqib Syekh Muhammad Aksan. Itu menyebabkan rahmat turun di antara kita. Kenapa? Karena beliau ini orang istimewa. Tadi diceritakan setiap bulan Ramadan beliau melihat Lailatul Qadar.
dalam kandungan sudah menyaksikan malam Lailatul Qadar yang langsung disaksikan oleh kedua orang tuanya. Di dalam malam Lailatul Qadar berdoa doa mustajab. Makanya kita lihat zuriyahnya beliau kabul doa Datuk Kelampaian. Maka bila kita menghauli, yakinlah rahmat akan turun. Tapi syaratnya pertama, kita harus yakin bahwa beliau adalah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kita kadang boleh ingkar, walaupun kadang sependapat dengan kita, andai kata kita ada boleh ingkar. Kenapa? Karena kita ada cerdas. Kita ini ada cerdas. Kata Kiai Najib, ada di Jawa sana, di tempat beras, orang ini bangun pondok pesantren, manggil Kiai Sidin, minta didoakan bangunan yang sudah tegak itu didoakan, mudah-mudahan ancam imbah lakas selesai. Saatnya Kiai berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bangunan pondok pesantren santri saya ini sudah selesai. Itu kan musik doanya. Orang minta cepat selesai, saat Sidin berdoa jangan selesai. Setelah diteliti ditanya, kenapa bahaya? Karena dia Sidin, namun kau membangun pondok ini selesai, berarti muridnya kan ketambah. Tahun ini kan bangun lagi. Tapi kalau pada selesai setiap tahun membangun, berarti orangnya ada yang pihak. Tapi orang membangun lagi berarti yang pihak ada orangnya. Jadi pembangunan dan kalau membangun terus, berarti muridnya bertambah. Ada cerdas kita ini kadang-kadang ceketi yang ada cerdas, pulau yang ada cerdas. Guru di Samarinda katanya pas kami naik ke penginapan Sidin tingkat 12 dia menginapnya waktu kapal palu naik ke atas, maka naik tanggal kedua di ruangan takut tanpa bohong pulang lagi pesawat dan masuk ke WC 8 jam dari Batam ke Jeddah pulang kada masuk ke WC, pulang puasa sebelum berangkat dia kada kami pulang takutan masuk ke WC terus jalan hari kita lupa lagi tak bohong nanti Jeddah untuk tergena setelah pesawat berangkat kalau nanti dibuka tapi udah tamu apa kamulik hari kan gila. Jadi naik ke atas Sidin menyuruh sekateki, Oje Sidin kenapa sapi maka berjumlah kerja tak jawab. Oje santri urut kebanyakan makan rumput kata di Sidin kenapa sapi berjumlah, karena sapi kan bisa meludah. Kenapa di Sidin nyamuk apabila menyangak kenapa bingung. Ibu Fatih kan kena betul. Jadi kenapa nyamuk menyangkat nging? Karena nyamuk mengisap darah. Kalau nyamuk mengisap bensin bukan nging. Kita ini teka-teki kita cerdas, maka jangan memprotes orang alim dan ustaz. Kita berandai aja Sidin itu khairun nas ampaunin nas sudah. Berapa puluh ribu orang yang bermanfaat sebab Sidin. Kita siapa? Maka kita jangan ingkar kalau hendak dapat rahmat, pembacaan, memuliakan orang-orang yang saleh. Apa amalan beliau? Sedikit. Amalan beliau itu pertama, Sidin senang dengan ilmu, senang dengan orang berilmu, senang dengan orang menuntut ilmu. Tapi dalam menakib Sidin 30 tahun belajar ilmu di kota Makkah, 5 tahun di Madinah. Luar biasa Sidin ini karena cintanya ilmu. Ternyata rata-rata orang hebat itu senang dengan ilmu. Makanya Imam Malik itu mencari guru, mempelajari ilmu agama tentang Al-Quran 700 orang gurunya. Dan kita menanya di guru 700, paling guru bertujuh. Kita masuk ke silat kedua. Yang kelima, menyalahkan Imam Malik dari daerah. Imam Malik itu berkeramat Sidin. Sidin itu kalau mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita kabilah bermimpi malam siang jadi kenyataan.
Tapi bagus mimpi karuan. Namun jadi kenyataan mimpi malam siang gelebakan kita. Malam tadi kita mimpi di kampung anjing, bisa jadi anjing. Jadi kenyataan kemana kita buka aja. Untung cuma mimpi. Dan juga enggak dalam mimpi, karena kita juga enggak dari kasur. Kadang-kadang mimpi bawa musibah melihat buaya timbul tinggalan. Jangan esok kendaraan ditarik dia. Alhamdulillah orang gereja riset juga mimpi musibah namanya. Kadang mimpi kita tentang muslim nomor buntot jangan ada tentang aku kami di al-baqiyah salihah ceramah jadi kadang dia anak disuruh guling malam subuh dibangunkan bukan suruh subuh tapi tidak boleh mimpi apa tadi malam nak anak melihat wali kemana bukanya tuh sasar berarti bukan naik sepeda banyak batuan di sepeda kalau itu jarang warisnya nak sekompak jarang abah jarang anak maka itu di abahnya sepeda angka 8 waris angka 1 dan yang juga angka 81 18 maka itu kita agak pasang 2 81 pasang 18 pasang jadi kita tahu kok hujan anak kayak itu kenapa gerak kita abah waring itu berarti aneh. Kenapa aneh kita udah waring itu dia awaknya waring muhanya milik apa saya lupa ilmu kemudian padahal seminggu sekali itu pelajaran bagi saya seminggu sekali itu banyak pakai izin 700 orang bisi murid. Ternyata orang hebat itu senang ilmu. Kenapa? Karena orang itu selamat apa tidak karena ilmu, diangkat derajat apa tidak karena ilmu, membahamal kata berilmu kata bakal selamat. Ada kejadian terjadi masih itu kurangnya aruh begitu aruhan kemudian tidak aruhnya ke maghrib menjelang isya cuman kaum pada diundang kami di sana namanya kaum yang bukan tubuh masjid di sini lain namanya apa kaum lain juga ini kan diundang jadi begitu pulakan mungkin acara orang ini kepanjangan tiba acara disuruh jangan makanya menyaman lauknya tanggung makan masuk waktu ada tamu datang berdua kaum menyiapkan kasih mengaji melihat waktu masuk azan nomor 2 ini azan sibuk kaum begitu azan kamar sekalinya kaum tadi ada di jemaah karena imamnya juga undangan sekalinya nomor 2 di kamar sibuk cek hormat kamar siapa jadi imam mungkin nomor 2 iya jadi imam ya kaum kan bisa kamu jadi imam jangan kaum ikam jadi imam jangan apa namanya tamu kau nanti hari-hari ini kita dari imam boleh kemen jenak kebetulan terpaksa kau jadi imam begitu jadi imam Fatihah lepas ayat 1 ini kita catat membaca qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum tetamu deh waliyatin ada tamu ini ulang-ulangnya lakum dinukum sama aja hubungannya kenapa yang buatan apa hubungannya akhirnya imam kadang banyak pikir lakum dinukum walat protes sekok kenapa bagi 2 kali di sini itulah terjadi kaum aku ada di imam dipaksa ini yang kita akhirnya sampai yang tuanan padahal kan kalau berilmu kan nyaman maka ada tentang hukum oleh kita memang kerja surah sunat tapi kadang-kadang ilmu nafsi juga imam betisnya berdiri cacat maka rakaat pertamanya makmum di belakang bingung kayak menegur melihat cari cacat itu imam betis imam kemudian yang di belakang subhanallah lah imam bingung lah apa salah imam rakaat kan salah kesengkaan pikir imam aku ingat masih dulu ingin sekali disebut kalau saya subhanallah kau mengatakan jadi Fatihah di bawah sudah untuk betul kenapa subhanallah hanya subhanallah ya yang imam tak salah kok imam jadi
ngomong tadi cekak ubah kayak kan ada itu anak sekong ada lagi kisahnya tapi dibujukannya adalah tahu pengantin hanya ini anak sembahyang di rumah pintuan dikira minantu pintuan itu sembahyang padahal ada dikira mintuan minantu sembahyang padahal ada dua suku pertama berdua bangun kita dulu minantu bangun minantu pasang modal sudah sebelum rumah mintuan panduan azan kalau disuruh mintuan azan jadi siap-siap panduan azan kan Allahu Akbar kan dua kali asyhadu an la ilaha illallah dua kali muhammadah jadi nih begitu azan Allahu Akbar dua kali kalau itu ini kalau sanggup mengikat azannya langsung dulu begitu takbir jadi imam minanto nah itu hak menggawil di belakang tanda bermakmum merasa Tuhan di belakang minanto berkhidmat membaca Fatihah boleh dulu nah Tuhan akan mukalah amin boleh dulu asik boleh dua sembahyang kali dua orang sembahyang subuh 2 rakaat bantai di 3 sudah habis sembahyang Tuhan bertakun karena pernah makan 3 rakaat saja subuh kemudian minanto bertakun memangnya berarti di kampung ini berapa pasangan sembahyang ada satu pasangan orang kalau itu apa pasangan dua menghitung bahagia karena setelah jam 3 berarti subuh itu kita serakaat itu karena ada ilmu makanya orang ibadah itu mesti berilmu nah kedua orang ibadah wal ibadah itu orang yang mesti suka beribadah mesra beribadah kalau Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu beribadah malam selama 40 tahun wudu isya sampai ke subuh pada batal gawian apa sembahyang malam mengkhatamkan Al-Quran 40 tahun kalau Imam Ahmad bin Hanbal setiap malam kada kurang 300 rakaat sembahyang malam dan khatam Al-Quran kalau Imam Syafi'i setiap bulan suci Ramadan beliau 60 kali mengkhatamkan Al-Quran sembahyang sunat malam sekali khatam sembahyang sunat siang sekali khatam kita ada sanggup ini jangankan kita hendak terawih khatam Al-Quran alangkah imam membuat 1 juz saja malam esok mikir tidak masjid kita kan belum bikin surat kita hendak sembahyang 300 rakaat setiap malam dan sanggup jangankan itu setiap terawih 20 rakaat pun banyak yang hilang Ramadan belum selesai yang hilang kan malam pertama sampai 15 hampir penuh masjid sekalian 16 ke atas bilangan ada orang yang datang malam Ramadan belum selesai karena datang terawih lagi ada sanggup kita tapi paling tidak namun kita hendak meniru kayak sidin ba'amallah sembahyang malam ba'amallah membaca Al-Quran kalau kita mencintai orang soleh banyak sedikitnya kita meniru perbuatan sidin agar kita ini mendapatkan barakahnya yang terakhirnya angka 3 orang soleh itu orang ibadah itu mesti berakhlak meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang berakhlak mulia itu satu cakap kada sembarangan orang berakhlak mulia itu selalu menaburkan kebaikan kepada semua orang walau orang kada meminta makanya Imam Ahmad bin Hanbal datang kepada Imam Hatim Al-Asam menanya amalan apa yuk amalan supaya itu terang meniru Rasulullah punya Imam Hatim Al-Asam ada banyak 4 saja nafian gawi 1 amun orang tersalah wan kita maafakan padahal walaupun jangan kita maafakan aja yang kedua bisnis kita jangan membalas salah orang orang amun orang pula salah orang kita apabila kita balas mesti lebih ada kisah kawan orang kampung dia maka luntok ke pasar menghadang baju dalam bergantung di jalan musim durian pekan durian ini masuk ke luntok orang ini kami sana ajarannya harta nang dipang di sawit luntok bekerja ini mau sini makan durian datang luntok berikutnya penunggu duit luntok sini terjungkam sini dari pali duit di tangan tarik sini keluar dari kaca maka kau kumpul-kumpul di sini
Kalau mau kenapa ditunggu? Bagaimana menunggu? Biasa Pak, kayu sama kayu berantem. Masuk sini ke kajang, ambil dia kulit durian, mau kotakan dia kamu hanya. Kenapa Pak? Kau kotakkan kulit durian kamu aku? Biasalah Pak, kulit sama kulit berantem. Tapi kata itu kulit durian, kulit durian, kulit durian dari musuhnya gitu. Antara dia kita bercakap, orang bercakap dengan kita jahat sekali cuma soal kita membahas meribut kemana-mana, maka jangan diberes. Nabi kada mau memberes. Amun nak selamat izin marah orang salah, maafkan kita, jangan buat salah dengan orang. Yang nyaman untuk kami selalulah berbuat apa yang disukai orang, jangan berbuat apa yang disukai orang. Aman lah. Laki berbuat apa yang disukai bini, bini berbuat apa yang disukai laki, nyaman. Jangan berbuat apa yang disukai laki, laki yang berbuat apa yang disukai bini, apa yang disukai laki, bini kada boleh membanding-banding laki seorang dengan laki tetangga. Apanya itu 10 tahun dalam keluarga, jangankan menukar motor, menukar kendaraan kada ditukar. Coba lihat pula ini orang setahun benar, nukar motor, nukar kendaraan, enek pula. Apanya ini udah enek kada ditukar. Nah ada tapi dari enek punya. Itu rawan panci terapang lomba. Apa namanya kada suka gini? Laki kada boleh memuji wanita lain di hadapan bini orang. Itu rawan kecelakaan. Jangan memuji bini orang. Kalau kita terapang cintong kadeh. Mau nak memuji bini orang ini. Bilang dengan bini kita, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal ada jumlah bulan. Menyamanakan aja. Ingin alih puji bini orang. Berbuat apa yang sukai. Kalau bini anak bertukar galak intan tukarakan, nyanak menukar kalung berlian tukarakan, nyanak makan makan tukar cincin tukarakan, apa baik? Nyanak menukar baju seragam tukarakan, nyanak menukar jilbab rabbani tukarakan, nyanak menukar sandal tinggi tukarakan. Umat gua ini banyak banget baju memeluh. Urusannya nyanak melipat, nyanak menampak tukarakan. Asal ada duitnya. Begitu pula itu apakah anak laki turuti, laki anak minum kopi pulang kan, laki anak makan cincau kan, laki anak makan liping kan, laki anak kawin kawin kan. Ini umumnya mulai sebenarnya masih juga ya. Adakah kisah orang anak kawin bulan tapi kadang-kadang awan bini tapi akal ini panjang orang-orang garing jadi masih ngomong ada youtube-nya 3 tahun mau kasih gombang jadi apa abahnya nih garing gak orang garing apa gerannya garing banget kenapa abahnya ini maka penggaring ini garing sih kenapa ini penggaring banget terus garing. Kalau kau nazar nih kau jangan bini. Iya, aku semalam belajar. Nah kali itu nanya kan tentang bini. Aku lakukan ya kalau saya masya Allah jadi nak kenapa saya katakan. Aku makin kesembuhan pian apa nanti saya lakukan. Aku nak belajar. Wah, ibarat mental ini kena sak sudah. Makan lagi nih mas nih. Langsung main belajar. Aku nih dia semalam belajar. Belajar anak ini dua ya Nabi ini memakanya kepada juga dari halang kepada tinggal tunjuk anak-anak sama langsung sigar melacong macam begitu ya Nabi ini nak mana bicara gini hanya di tempatnya Nabi ini ulun masyarakat orang panjang ya enam laki ini kenapa ulun kan sudah bercakap tadi. Kamu nak berbini pulang tinggal tujuh. Kalau tujuh puluh juga. Apa macam lagi? Kamu terlalu pun tinggal tadi putus sakit aku. Oh jangan ini sakit terlalu pun nak tinggal. Tak sakit aku yang kau tinggalkan. Ada di film Indonesia. Film suara hati istri.
Nah ketika Imam Khatib Al-Azhar, kita jangan mengharap kebaikan orang, tapi yang keempat kita terus berbuat baik kepada orang. Dalam kitab Hikam, kalau kita ini mengharap-harap kebaikan orang dicela, maka kita ada boleh mengharap-harap. Ada orang harum mengundang kita, jangan mengharap hidangan, tulak aja. Orang bertahlil aja. Orang berdua bermin, suruh orang hidangan makanan, ada suruh orang belikan. Cuma duit kita bersama yang di luar lagi. Apa harapan juga? Saya boleh mengharap. Jadi penceramah ini kan boleh mengharap juga. Penceramah bukan boleh mikirkan amplop kan boleh. Karena amplop sudah dipikirkan penelitian. Ini memikirkan itu pengisinya. Akhirnya ceramah kali ikhlas lagi tidak apa. Makanya ceramah ini dibutuhkan. Bila diberi orang amin, bila orang ada diri aduh. Jangan masyarakat orang, kita lah bagus. Suruh ceramah aja. Cuma pengajian aja. Masalah orang memilih masyarakat supaya kita ini meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Obat hati yang pertama mujalasatul sholihin. Obat hati yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, insyaallah ulun sambung pada episode berikutnya. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.